Kalau saya sekarang sudah tidak lagi ragu menyebut Mas Bagus sebagai bagian dari Maiyah yang kita utung ke Nottingham, teman-teman. Tapi belum afdol, mestinya harus dibaptis di Kadipiro. Itu saya kira bukan satu perintah Mas Bagus, tapi itu tolong pengertiannya. Jadi tanpa perlu berpanjang lebar teman-teman, Mas Bagus tadi sepertinya memang sudah di ruang transit itu beliau menyimpan banyak energi tentang buku yang Kiai Tohar berikan. Tapi saya juga yakin bahwa beliau punya unek-unek yang panjang yang ingin disampaikan tentang keadaan negara kita, republik kita, banyak lah intinya. Monggo Mas Bagus, feel free. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Saya unek-unek yang tadi disampaikan itu sebenarnya hampir 100% diwakilkan di sini. Jadi ini buku yang sangat menarik untuk dibaca. Saya tidak akan berpura-pura untuk mengkaji semuanya karena buku ini ditulis sebagai gabungan beberapa ide yang terpisah. Jadi saya mencoba mengambil satu bab dari sini yang saya punya relevansi untuk membahas. Setidaknya saya pikir saya punya relevansi untuk membahas gitu. Nah ini kali yang ketiga saya hadir di KC. Saya sangat bersyukur tadi dibilang menjadi anggota walaupun belum dibaptis gitu ya. Ya kalau ada kolam di sini. Dibaptis percik gitu ya. Nah ini bittersweet karena nomor satu kali pertama juga saya hadir di sini di tengah hujan, bahkan hujan yang deras. Ini skenario paling buruk buat seorang dosen. Jadi hari ini yang satu keadaan cuaca, yang kedua adalah tidak familiarnya saya akan demografi yang ada di sini. Tadi saya ngobrol sedikit dengan Mas Sabrang. Katanya di sini ada shifting demografi sedikit. Saya nggak tahu karena saya baru 3 kali ada di sini bahwa Gen Z dan anak-anak muda yang tertarik pada ide itu sudah mulai datang katanya. Gitu. Bahkan mereka yang menanyakan apakah ini gratis atau tidak. Oke. Gratis. Oke. Di buku ini dibahas diagnosa Pak Toto Raharjo akan masalah-masalah Indonesia. Penyakitnya apa saja di sini? Judulnya Demokrasi Para Perampok. Di halaman 161 itu ada satu bab yang saya pikir mewakili apa yang menjadi keresahan saya, setidaknya apa yang menjadi sebagian dari keresahan saya. Di situ dituliskan warisan kolonial yang paling melekat. Ada satu terminologi di situ yang disebut epistemic colonialism, penjajahan epistemik. Nah, udah mulai berat sedikit. Nah, itu hal yang sangat relevan dan apa yang saya perjuangkan bersama teman-teman saya karena beberapa hal demikian. Jadi yang pertama, demokrasi itu sebuah paradoks itu sendiri. Karena dari satu sisi, dia memanggil representasi suara dari semua orang. Satu sisi yang lain, dia punya tendensi untuk menjadi tiran. Karena kalau majority atau populis itu berkuasa, yang minority akan tertindas. Oke. Jadi sebagai tanah di mana demokrasi itu bisa tumbuh subur, harus ada open society. Society yang terbuka. Karl Popper bilang begitu, ya. Open society itu penting karena open society itu bukan demokrasi itu sendiri. Open society adalah sebuah situasi di mana pluralisme ide itu bisa dengan bebas dikemukakan, didebatkan, didiskurskan. Biasanya ini ada di ruang kelas atau secara ideal ini ada di ruang kelas. Tapi kita mendapati ini di malam hari, hampir tengah malam, di tengah hujan, adanya di sini. Gak ada di sini. Apa yang saya dapati di sini di Inggris tuh nggak ada, gitu. Nah, open society itu mencegah agar supaya populisme tidak kemudian masuk ke dalam demokrasi itu sih, dijaga oleh pluralisme. Nah, yang penting dari open society adalah institusi yang mengkreasikan ide, universitas misalnya atau tempat ini, gitu ya. Nah, musuh dari open society adalah penyeragaman ide itu sendiri. Kita dapati dari sensor-sensor seperti Undang-Undang ITE, oke, hal-hal seperti itu. Dikuasainya media oleh elit politik, itu adalah simptom yang mencoba mencederai open society itu tersebut. Tapi
Pak Toto Raharjo di sini membahas konsep tentang epistemic penjajahan, epistemic colonialism. Yang terjadi adalah bahwa Indonesia itu di bidang saya, di bidang ilmu pengetahuan eksakta, itu selalu memandang Barat sebagai kiblat. Barat sebagai sumber di mana ilmu pengetahuan itu berasal. Nah ini sering simptom-simptomnya itu kita dapati, terutama dengan tidak dihormatinya pengetahuan daerah. Oke. Nah saya berikan contoh. Jadi 2 hari yang lalu saya berkesempatan untuk berkunjung ke Yogyakarta dan diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, pada waktu itu Sri Sultan bilang dia lihat salah satu video saya gitu yang gitu. Jadi permasalahannya adalah begini. Yogyakarta adalah daerah istimewa. Oke, daerah istimewa artinya dia punya kekuasaan untuk melakukan diskresi terhadap putusan dari central government. Nah, Yogyakarta itu dibangun, didesain sedemikian hingga letak keraton ada di antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan. Jadi ada sebuah sakralitas di situ, di jalur yang disebut Sumbu Filosofis Yogyakarta, di mana tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari beberapa meter. Ada semacam maji di situ, imaji yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Dan yang terjadi adalah Gunung Merapi itu ditambang untuk pasirnya, gitu ya. Dan ini struggle karena Yogyakarta tidak bisa mengartikulasikan selain daripada itu suci atau itu sakriligius begitu, bahwa tidak boleh ada penambangan pasir di situ. Tapi kemudian penambangan pasir toh tetap bisa dilakukan karena lisensi untuk penambangan itu kemudian diberikan oleh pusat lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi dari tahun 2020 bahkan mungkin sebelumnya, DI Yogyakarta harus selalu melakukan diskresi supaya jangan ada kerusakan di situ. Nah ini adalah simptom dari tidak dihormatinya kearifan leluhur di daerah-daerah seperti itu. Nah, yang sangat mengejutkan adalah begini, saya nggak pernah tahu sebenarnya Sumbu Filosofis Yogyakarta itu sepertinya apa gitu, maknanya apa. Saya adalah seorang peneliti yang mempelajari ilmu bumi dan matematik. Oke. Nah, saya dapati dari beberapa paper yang dibaca karena bidang saya ilmu bumi gitu, bahwa ternyata pada tahun 1960-an 2 kapal ekspedisi dari Amerika Serikat, Lusiad dan Monsoon, itu pergi bawa gravimeter dari Amerika sampai ke Australia. Mencoba mencari global map of tectonic. Jadi peta tektonik seluruh dunia. Di lautnya dia ambil sampel gitu ya untuk mengetahui peta tektonik dunia. Dan dia muter-muter di bawah Laut Selatan dan kemudian didapati bahwa Laut Selatan dengan Gunung Merapi itu punya jalur tektonik yang berhimpitan dengan Sungai Opak gitu ya. Yang seperti pipa bisa menyalurkan magma dari Laut Selatan ke Gunung Merapi dan sebaliknya. Oke, seperti itu. Nah, orang Yogyakarta, mungkin Mas Sabrang lebih tahu dari saya, karena saya bukan orang Yogyakarta gitu ya, sudah melakukan prosesi labuhan dari zaman mungkin dari abad ke-17, 18, bahkan sebelumnya tergantung ditarik dari mana, seperti itu ya. Dan Yogyakarta itu didesain sedemikian hingga keraton itu berada di sebuah jalur antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan. Nah, ada hubungan yang mesra antara struktur kepemerintahan Yogyakarta dengan proses-proses geologis. Itulah mengapa ketika Sultan diangkat menjadi Sultan atau ditahbiskan menjadi Raja, pertama kali yang dilakukan adalah membawa sesajen ke gunung dan ke laut. Hal-hal seperti itu. Itu tidak bisa dijelaskan mengapa demikian, tapi di sekitar tahun 1950, rencana mitigasi gempa atau letusan Gunung Merapi itu selalu berhimpitan dengan jalur spiritual labuhan itu sendiri. Gitu. Seakan-akan para leluhur itu sudah tahu
bagaimana memitigasi bencana. Dia sudah tahu tentang bagaimana hidup dengan ketidakpastian seputaran ledakan Gunung Merapi sebelum kapal Lusiat dan Monsun itu datang. Kemudian para naturalis dari Eropa, para ilmuwan namanya Georg Kamerlingh, Van Bemmelen, Werner Hamilton, dia mempelajari di sekitar 1920-an, bahkan sampai 2006 ketika ada letusan Merapi, 2010 juga. Baru tahu dari peta itu bahwa sebenarnya ada jalur tektonik seperti itu. Nah, orang Yogyakarta sudah tahu bahwa ketika Nyai Roro Kidul bergemuruh karena dia beraliansi dengan penunggu Gunung Merapi, maka pasti akan satu disusul dengan peristiwa yang lain. Nah, itu adalah local wisdom, local knowledge, pengetahuan lokal. Nah, pada zaman yang bersamaan sekitar tahun 1700, 1800, ada timbul pergerakan di Eropa. Namanya scientific positivism. Scientific positivism. Lahir dari gerakan materialisme yang kemudian membuat orang menyangka bahwa kebenaran itu hanya bisa diakses lewat ilmu pengetahuan. Kebenaran yang hakiki hanya bisa diakses lewat pengukuran apapun yang bisa diindrakan, dipegang, dicium, didengar, dilihat. Begitu ya. Hal-hal yang bersifat imaterial seperti ide, konsep, Tuhan, kehendak bebas, itu hanyalah produk dari proses material. Seperti itu ya. Ilusi hal seperti itu. Nah, beramai-ramailah mereka datang ke Nusantara untuk mempelajari gejala tektonik yang luar biasa. Seperti itu. Tapi karena konsep yang berada di pikirannya, dibedakanlah sains dengan belief. Dan kemudian dikotakkanlah para ritualis, okultis yang dapat datang dengan konsep ini dikotakkan menjadi belief, kepercayaan, gaib, hal-hal seperti itu. Kami bicara sains, Anda bicara gaib. Seperti itu. Nah, sampai sekarang di dunia pendidikan, kita masih terus menganggap Barat sebagai kiblat dari ilmu pengetahuan. Itu kita rasakan karena tidak menghormati pengetahuan kita. Sekarang sebagai seorang ilmuwan, yang pasti adalah yang dipercayai oleh orang Yogyakarta itu punya scientific grounding, punya alasan untuk mempercayainya karena benar demikian. Yang diketahui oleh orang Bali tentang bagaimana caranya mengairi padi yang paling baik, menjauhkan hama, itu jelas-jelas berhasil, namanya subak. Yang orang Sunda tahu tentang bagaimana caranya membangun arsitektur dari bambu yang tahan gempa bumi, itu memang demikian berhasil. Jadi bagi para leluhur tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan atau sains dengan belief. Dia hanya tahu itu pengetahuan. Nggak ada dikotomi antara sains dengan belief. Itu hanya sebuah pengetahuan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi sebuah keresahan karena dunia sekarang suka atau tidak membagi masalah eksistensial yang ada. Kita hidup di dalam satu planet. Gitu ya. Indonesia tidak bisa tidak harus peduli tentang hal-hal geopolitik. Gitu. Karena saya sudah bilang ini ada dua hal. Yang pertama, tidak adanya absolute morality di panggung geopolitik. Konsep-konsep seperti liberalisme yang menjadi retorika dari Amerika, itu semuanya akan pupus di hadapan nasionalisme ketika isu yang sedang dibahas itu bertentangan langsung dengan interest nasional. Oke? Narasi kemudian yang dibangun. Narasi menjadi lebih penting dari moral absolut. Semua negara perang narasi. Seperti itu. Dan yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Energi, sumber daya alam, hasil bumi, dan lain sebagainya. Tanah air itu adalah oksimoron karena kita punya semuanya. Tadi dibilang kita bisa mati di lumbung padi. Semua yang dunia sedang cari seperti panas bumi, energi, hasil bumi, logam berharga ada di bawah kita. Jadi tidak bisa tidak semua mata dunia akan melihat ke sini.
Sekarang pertanyaannya, bukanlah apakah negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, Cina itu akan ikut campur dengan masalah Indonesia. Pertanyaannya yang logis adalah, why not? Tidak ada moral absolut yang membuat kita tidak ikut campur, dan ada seluruh alasan untuk kita harus ikut campur. Ya toh? Nah, di tengah-tengah permasalahan seperti ini, isu yang paling penting sekarang adalah lingkungan hidup. Itu adalah dasar dari semua pertempuran narasi geopolitik sekarang. Nah, permasalahannya di tengah maraknya isu lingkungan hidup, Indonesia harus keluar dengan narasi yang baru. Tapi narasi ini tidak bisa diciptakan dalam satu malam. Tidak bisa tiba-tiba Indonesia keluar dengan narasi kita negara maritim, kita negara yang akan menyelesaikan masalah pangan dunia dalam satu malam. Narasi harus mengikat dan narasi harus membuat kita tahu besok akan pergi kemana. Seperti itu. Nah, narasi itu tidak bisa digagah-gagahkan ketika diutarakan ke dunia internasional. Karena dua hal. Satu, orang yang mendengar narasi itu akan melihat track record. Ketika kita bicara environment, pada saat yang bersamaan, kita tanam sawit gila-gilaan. Seperti itu. Dunia akan melihat bahwa Anda tidak tidak dukung narasi itu dengan track record. Gitu ya. Sawit contohnya. Sawit memang pohon, seperti itu. Sawit memang pohon, oke. Tapi permasalahannya, sawit sebagai monokultur hanya mendukung 10% dari biodiversitas yang ada. Jadi ketika Anda tanami sebuah lahan dengan sawit, 90% biodiversitas hewan, tumbuh-tumbuhan yang bergantung kepada tanah yang tadinya belum dijadikan sawit akan hilang. Itu nomor satu. Nah, nomor dua, sawit to our credit, ya, memang menjadi sebuah bahan yang paling bagus untuk membuat biodiesel. Biodiesel itu ramah terhadap lingkungan karena tidak menciptakan karbon dioksida yang baru. Bukan tidak menciptakan karbon dioksida sama sekali, tidak menciptakan yang baru dibandingkan dengan petroleum, ya, seperti itu. Tapi kalau sawit itu ditanami mengorbankan lahan gambut, itu yang menjadi masalah. Ya kan? Karena apalagi dikorbankannya dengan dibakar. Karena lahan gambut yang digantikannya itu adalah tempat untuk menyimpan karbon dioksida yang paling ampuh. Nah, narasi-narasi seperti ini harus sinkron karena di mata dunia orang melihat track record. Ketika kita bicara ke mata dunia bahwa kita tahu bagaimana caranya menjadi pelindung lingkungan hidup, dia akan melihat track record. Dan yang kedua, dia akan melihat scientific foundation di bawahnya. Anda nggak bisa gagah dengan postur pundak ditarik ke belakang kemudian bilang kita negara hebat. No. People talk science. That's the currency. Itu mata uang dunia sekarang. Science. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat keindahan, saya kemarin pergi ke Ternate. Saya pergi ke Ternate, saya masih cium bau lautnya, saya masih lihat keindahan Gunung Gamalama seperti itu, bau cengkeh, ya kan? Saya dapati di Gunung Gamalama di sekitar itu ada formasi namanya batu angus di situ. Karena formasi batunya hitam. Dan saya lihat di situ komposisi batuan itu andesitik. Oke. Ini hal yang agak teknis, jadi mohon maaf kalau harus diulang dulu videonya ke belakang gitu ya. Dunia ini sedang mengalami masalah sirkulasi karbon dioksida. Salah satu cara yang paling ampuh untuk membatasi persebaran karbon dioksida adalah untuk sebelum dilemparkan ke atmosfer, dia ditanam ke dalam bawah tanah. Caranya gimana? Caranya ditingkatkan tekanan karbon dioksida itu sampai bentuknya menjadi cair. Kalau sudah cair, dia bisa dimasukkan ke dalam tanah lewat pipa. Oke? Karbon dioksida itu punya massa jenis yang lebih rendah daripada air tanah. Artinya apa? Ada anak teknik di sini? Kalau dia ditaruh, massa jenisnya lebih rendah dari air tanah, dia akan mengambang. Ada perubahan demografi di sini, Mas Sabrang. Anak teknik. Nah, jadi cara yang paling ampuh untuk mencegahnya bocor ke atas adalah dengan dua cara. Satu, ditaruh di mana ada formasi batuan yang tidak ada pori-porinya, sehingga dia terjebak di situ. Yang kedua
adalah dengan membuatnya bereaksi dengan formasi batu-batuan di bawah, sehingga karbon dioksida itu menjadi padatan. Nah, kalau udah jadi padatan, dia akan tetap selamanya berada di bawah. Nah, formasi batu angus itu penuh dengan batuan andesitik, gitu. Tapi belum pernah diteliti, karena itu diteliti di grup saya sendiri, berapa cepat reaksi antara karbon dioksida dengan formasi batuan andesitik. Ternyata didapati visible. Artinya Indonesia yang memiliki formasi gunung berapi yang sangat banyak ini sebenarnya punya jawaban atas masalah climate sebenarnya. Tapi orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ada jawaban yang sifatnya saintifik, ada hal-hal yang sifatnya saintifik yang bisa ditawarkan ke mata dunia. Nah, itulah epistemic colonialism. Itulah epistemic colonialism, karena kita direduksi untuk hanya bicara tentang masalah-masalah gaib. Kita hanya didoktrin bahwa Indonesia adalah tempat di mana tari-tarian yang indah, mungkin makanan yang enak berasal, atau orientalisme itu berasal. Tapi tidak pernah dibungkus dengan narasi yang fundamental bahwa Indonesia adalah tempat di mana ilmu pengetahuan itu berasal. Nah, seperti itu. Itu adalah epistemic colonialism. Nah, Indonesia harus bangun dengan narasi baru. Tapi untuknya bangun dengan narasi baru, dia harus mengerti dirinya sendiri. Dia harus mengerti etos-etos yang mendasari suku-suku yang ada. Kalau kita bicara tentang environmental ethics, Pak Rocky tahu banyak tentang itu. Dunia Barat melihat mungkin karya dari Aldo Leopold, mungkin dia belajar tentang wilderness theory, segala macam. Kemarin saya diskusi dengan ilmuwan dari Wageningen University di Netherlands. Seperti itu. Tapi nggak ada yang pernah membahas alam takambang jadi guru. Hamemayu Hayuning Bawono. Sabalong sama Lewa. Hal-hal seperti itu. Nah, permasalahannya begini, ini saya akan ngomong sedikit agak teknis. Materialisme dari Barat itu menganggap bahwa ide, etik bahkan di dalamnya, itu adalah hanya sebuah superstruktur atau itu adalah sebuah produk dari material proses. Seperti itu ya. Jadi misalnya Karl Marx bilang, dari mana lahirnya sosialisme? Oh, itu dari material proses, yaitu pertikaian antar kelas. Karena tidak ada ketidakadilan, maka sosialisme lahir dari situ. Jadi tidak ada penempatan ide itu di dalam tahta tertinggi. Dia hanya sebatas proses, ide, by produk aja. Nah, saya punya kritik di situ, bahwa sebenarnya Indonesia punya ide yang bisa mendasari perubahan material. Tapi adanya di level lokal. Cuman kita buta akan itu sendiri, tidak seperti India yang punya repositori ajaran-ajaran leluhurnya. Kita tidak punya itu. Kalau mau belajar tentang etos masyarakat Bugis, kitab Lagaligo itu adanya di Belanda, kita nggak punya. Bahkan pendiri bangsa ini pun ketika merumuskan Pancasila, dia tidak punya akses ke situ. Oh, belum diterjemahkan bukunya. Hilang. Itulah tantangan Indonesia. Nah, maka itu jawaban akan epistemic colonialism adalah untuk kita mengerti sendiri budaya-budaya kita. Kita harus mempelajari budaya-budaya itu, memeriksanya apakah dia punya basis saintifik di situ. Nah, ini adalah tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab institusi. Negara tidak mungkin bisa melakukan itu. Anda harus pergi ke akar dari mana Anda berasal dan mengambil pena dan kertas untuk melakukan riset itu sendiri. Semua orang banyak kalau kita lihat di media-media mengagung-agungkan riset, mengagung-agungkan sains. Sains itu hebat. Ilmuwan ini hebat, ilmuwan itu hebat. Ngomong tentang sains itu mudah. Melakukan sains itu tidak mudah. Jadi saya mau tutup karena ini udah sedikit kepanjangan dan bukunya jauh lebih luas dari epistemic colonialism. Bahwa Indonesia harus melihat dirinya sendiri. Dia harus tahu di mana narasi-narasinya berasal. Narasinya harus berdasarkan sains dan itu adalah tanggung jawab dari individu. Mungkin analisis saya Pak Toto untuk bab itu demikian. Terima kasih.